Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, bisa dilihat di buku LKS kalian atau bisa langsung belajar di sini ya. Nah, pertama kita harus bisa melukis suatu garis bilangan terlebih dahulu untuk syarat utamanya. Oke, kita langsung lihat ke contohnya dulu. Nah, sini ada lukislah garis bilangan dari X lebih besar atau sama dengan 3. Dan yang kedua, lukislah garis bilangan dari X lebih dari atau sama dengan min 2 atau X kurang dari 3. Nah, yang pertama dulu ya. Nah, syaratnya kalian harus bisa melukis dulu. Ini untuk yang A, kita jawab dulu ya. Yang itu X lebih besar atau sama dengan 3. Berarti kita langkah pertamanya membuat garis bilangan terlebih dahulu, yaitu sebuah garis lurus. Nah, itu. Kemudian kita berikan tanda. Nah, ini angka berapa? 3. Nah, itu 3. Karena ini ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh. Penuh maksudnya bukan bolong seperti ini, tapi diwarnain ini. Nah, penuh ya, bulatan penuh. Nah, bulatan penuh, tandanya ini sama dengan. Nah, karena ini lebih dari, berarti ke kanan atau ke kiri? Kanan atau kiri? Kita coba saja. Di sini angka 3 ini di sini ada angka berapa sih? Di sini ada 4, ya kan? Ada 5. Yang ini ada 2, 1, ininya 0. Nah, itu ya. Nah, kita coba masukkan angka yang di sini. Ini angka berapa? 2. Berarti kalau diganti X-nya 2, 2 lebih besar daripada 3. Apakah betul? Salah kan? Berarti bukan daerah sini. Kalau yang sini 4. 4 masukkan di sini jadi 4 lebih besar sama dengan 3. Betul? Betul. Berarti daerahnya itu sebelah sini. Nah, daerahnya ini. Atau lebih mudahnya, kalau lebih dari berarti ke kanan. Itu saja ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini ada 2 angka. Berarti bagaimana? Kita tulis aja dulu ya. B. Yang pertama kita buat garis dulu seperti biasa. Nah, gitu. Kemudian kita tulis angka apa saja yang terlibat. Sini angka berapa? Min 2 dan 3. Tulis min 2 nih. Min 2. 3. Kemudian dilihat sini. Karena ini ada sama dengannya, berarti apa? Iya. Bundaran penuh. Lihat sini. Ini karena tidak ada sama dengannya ya. Kurang dari biasa, berarti lingkaran biasa. Gitu. Nah, sekarang kita lihat sini. Bacanya dari tengah ya. X kurang dari 3. Berarti ke kiri ya kalau kurang dari 3 ke kiri. Terus bablas sampai ke sana. Ya. Kemudian ini dari tengah. X lebih besar atau sama dengan min 2. Berarti iya, ke kanan ya, lebih besar. Bablas. Nah, daerah yang diarsir itu adalah daerah himpunannya. Jadi yang diarsir itu yang ini ya. Nah, ini saja daerahnya. Ini daerahnya. Oke, paham? Paham, bisa. Kalau bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya itu adalah bentuk umum. Nah, di sini bentuk umum pertidaksamaan rasional dulu. Kita bahas rasional dulu sekarang ya. Rasional merupakan pertidaksamaan berbentuk pecahan yang memiliki bentuk umum seperti berikut. Nah, jadi rasional itu maksudnya bentuknya pecahan A per B ya, dengan syarat B itu tidak sama dengan 0. Loh, kenapa tidak sama dengan 0? Kalau B-nya 0, misalkan A per 0, itu berapa nilainya? Iya, jadi tak terhingga atau tak terdefinisi. Kalau 1 bagi 0 kan tak terdefinisi. Jadi usahakan jangan 0 gitu kan. Contohnya, misalnya ada 2x tambah 7 per x kurang 1. Nah, ini contohnya. Yang kedua ini bentuknya kuadrat ya. Jadi dicari akar-akarnya dulu. Ini yang C sama kuadrat di bawahnya. Yang ini untuk satu variabel. Nah, kita akan bahas satu variabel saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini yang harus kalian pahami.
kalau ada suatu bilangan fx per gx ya kurang dari 0, maka hasilnya fx kali gx. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, bro. Misalkan ada 2x tambah 1 per x kurangi 1, misalkan yang kurang dari 0, maka nah ini maka jadi dikali. Jadi 2x tambah 1 dikali x kurangi 1. Nah, ini sama saja sebenarnya. Nah, seperti ini, dirubah dulu bentuknya seperti ini. Oke. Yang kedua sama saja. Ya, dikali semua, cuma beda tandanya ini nih. Ini tandanya ya. Kalau kurang dari atau sama dengan berarti kurang dari. Lebih dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Oke, lanjut. Sekarang selanjutnya ke langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkahnya pertama, sudah melibatkan penyelesaian dan perbedaan linear satu variabel. Nah, ini slide ini sebenarnya ada di LKS ya, jadi tidak perlu dicatat lagi. Hanya saja apabila tidak ada di LKS silahkan dicatat yang contoh-contohnya saja. Kalau sini ada di LKS. Oke. Mengubah bentuk persamaan ke dalam bentuk baku. Nah, bentuk baku itu berarti disama dengankan 0. Ya, yang kedua menentukan nilai pembuat 0 dan pembilang dan penyebut. Yang ketiga menggambar nilai pembuat 0. Yang keempat mensubstitusi sembarang bilangan pada ketidaksamaan. Kemudian yang terakhir interval memiliki tanda dengan nilai sesuai dengan. Oke. Lebih jelasnya kita praktek saja langsung ya ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Nah, tentukan himbauan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, seperti ini. Oke, nah ini ada perlu diingat ya. Ini kan bentuknya lebih dari atau sama dengan, berarti yang mana? Yang ini ya, kita pakai. Nah, oke, kita jawab saja langsung. Berarti ini jadi, nah sebenarnya kalau ketika ada seperti ini, maka ini ya syarat mutlaknya itu x kurang dari 4 itu tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Kalau bawahnya nggak boleh 0, jadi x tidak boleh atau sama dengan pindah ruas, jadi positif 4. Nah, x itu tidak boleh sama dengan atau sama dengan 4 ya. Ini syarat mutlaknya yang harus kita pegang teguh. Nah, oke, kita langsung jawab saja. Jadi 2x ditambah 3, oke. Kurung buka, ini apa? X kurangi 4. Nah, ini lebih besar atau sama dengan 0. Nah, langsung aja ini dijabarkan. Jadi 2x tambah 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 3. Berarti x sama dengan min 3 per 2. Ini yang pertama. Yang kedua yang ini, berarti x kurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan berapa ini? 4. Nah, di sini ada ketidaksesuaian ya. X sama dengan 4 dan X lebih sama 4. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, kita pertama buat apa dulu? Iya, buat garis bilangan terlebih dahulu, bro. Kemudian kita tulis angka terlibat ini min 3 per 2. Min 3 per 2. Kemudian ini 4. Nah, lihat, ingat. Kalau ada tanda lebih besar atau sama dengan, masih ingat? Ya. Jadi ini tuh ya, nanti hasilnya itu akan menjadi atau. Nah, misalkan ada ini sama dengan 0 ya, titik-titik sama dengan 0, itu hasilnya adalah x kurang dari titik-titik atau x lebih dari titik-titik. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini angka berapa? Negatif 3 per 2, berarti ini cari yang terkecil ya. 4 sama negatif 3 per 2 yang kecil ini, berarti ditulis ini ya. Negatif 3 per 2, ininya 4. Nah, gitu ya. Nah, terus ingat ininya dipakai. X tidak boleh sama dengan 4. Nah, ini kan ada sama dengannya. Nah, sama dengannya ini kita hilangkan. Nah, kita hilangkan. Jadi gimana? Jadi ini X kurang dari min 3 per 2 berarti lingkarannya penuh apa bolong seperti ini? Iya, penuh ya. Nah, kalau yang ini? Iya, kalau ini bolong ya. Nah, karena tidak boleh sama dengan 4. Nah, sekarang
X kurang dari min 3/2 berarti sebelah kiri. Gitu aja. Yang ini lebih dari 4. Nah, ini yang di hasil ini ya. Nah, tapi yang ditanyakan HP, ini gambarnya. Kalau HP-nya berarti HP. Ya, HP X itu adalah nah ini nih, X kurang dari atau sama dengan min 3/2 atau X lebih besar 4. Nah, gitu saja cukup. Oke, paham. Biasa kalau kurang paham bisa di replay kembali ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh kedua. Contoh kedua itu ada sedikit berbeda. Nah, di sini contoh kedua ada sedikit perbedaan. Yang kalau pertama sama dengan 0, nah kenapa ini ada satunya? Nah, kalau ada satu seperti ini, kita rubah dulu ke bentuk umum ya. Jadi kalau bentuk umum itu 2x tambah 7 ya kan, per X kurangi 1. Nah, ini pindahkan ke sini. Jadi apa? Negatif 1 kurang dari 0. Nah, setelah itu bagaimana? Kita samakan atau penyebutnya atau kalikan silang saja deh. Per X kurangi 1. Nah, ini kalikan ke sini ya. Nah, ini juga kali ke sini. Ini kan nggak ada apa-apanya. Berarti nggak ada apa-apanya. Jadi 2x tambah 7. Ini kalikan ke sini. Jadi negatif 1 kurung buka. Berapa ini? X kurangi 1 gitu. Kurang dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita tahap perhitungannya. Nah, ini tulis ulang lagi. Jadi 2x tambah 7. Nah, ini dikalikan. Min 1 kali x jadi min x. Min 1 kali negatif 1 plus 1 per x kurangi 1 kurang dari 0. Oke, selanjutnya ke sampingnya. Kemudian kita hitung nih, 2x kurang x berapa? X. Berapa ini? 7 tambah 1, iya 8. Per ini x kurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah kebentuk ini enak kan? Enak. Nah, sekarang kita lihat syarat yang utamanya itu harus syaratnya x itu tidak boleh sama dengan berapa ini? Oke, kalau lebih itunya x kurangi 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x itu tidak boleh sama dengan pindah ruas ke sini. Jadi 1. Nah, ini tidak boleh 1 ya yang bawahnya. Oke, kita langsung saja berarti x ditambah 8 ya kan? X kurangi 1 kurang dari 0. Berarti ininya adalah x tambah 8 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 8. Yang ininya x kurangi 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan positif 1. Oke. Nah, kita ingat kembali. Kalau ada yang tandanya kurang dari, ya, kalau ada kurang dari 0, bla bla bla, hasilnya itu adalah x. Nah, seperti ini diapit ya. Nah, x lebih besar titik-titik, x kurang dari titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi angka ini. Kalau yang kurang dari, kalau yang tadi kan yang lebih dari berarti atau. Kalau yang kurang dari berarti seperti ini diapit. Nah, kita masukkan saja. Ini angka berapa? Ingat yang paling kecil yang sebelah kiri. Min 8 sama 1 kecilan mana? Min 8. Min 8 ininya 1. Nah, ingat. Syarat utamanya tidak boleh sama dengan 1. Berarti ini dihapus nih. Nah, gitu ya. Oke, kita buat garisnya bagaimana? Kita buat garis. Oke, sekarang kita ini dulu. Angka berapa? Min 8. Angka 1. Nah, karena ini x kurang dari atau lebih dari besar atau sama dengan min 8, berarti lingkarannya apa? Ada sama dengannya berarti penuh ya. Kalau ini tidak ada sama dengannya ya, dicoret jadi bolong ya. Nah, sekarang x lebih besar atau sama dengan min 8. Jadi seperti ini ya. Nah, ini x kurang dari 1 berarti seperti ini. Itu aja lah. Tuh, kalau digambar ada yang seperti ini. Jadi inilah daerahnya. Kalau secara visual ya. Kalau secara notasinya berarti HP X itu adalah X adalah, nah ini dimasukkan nih. Dari tengah dulu ya. X lebih besar atau sama dengan
min 8, X kurang dari 1. Atau X itu adalah elemen dari bilangan real. Gitu. Oke, silakan diulang lagi kalau kurang paham. Oke, sekarang kita langsung ke evaluasinya. Evaluasinya itu berupa ada latihan soal. Ya, cukup 2 saja. Oke, silakan dikerjakan. Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.